Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Ketulusan dan keikhlasan hidup mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita hadapi dan kita alami itu merupakan satu pembelajaran. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Dan yang paling penting adalah tulus dan ikhlas dalam menghadapi dan menjalani hari-hari kita ke depan. Dengan keikhlasan kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami bangun dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari baru Engkau percayakan untuk kami nikmati, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Berikanlah apa yang menjadi kewajiban-Mu. Kalau kita bicara soal pemberian dan persembahan, mungkin setiap agama mengajarkan ajaran yang berbeda-beda. Lalu dalam pemberian dan persembahan, satu hal mungkin kesamaannya, harus memberi yang terbaik. Segala sesuatu yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Lalu menjadi ada beberapa kewajiban kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Yang sangat terkenal itu adalah persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu adalah milik Allah. Dan kita warisi ajaran ini dari nenek moyang kita sejak zaman Abraham. Abraham juga memberikan persembahan persepuluhannya kepada Raja Melkisedek. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, karena peristiwa demi peristiwa terus berlangsung, lalu dari zaman dulu sampai hari ini ada banyak orang berpikir persepuluhan itu tidak relevan lagi. Lalu dalam perjanjian baru tentang persembahan persepuluhan itu memang tidak ada satu ayat pun yang mengatakan atau mewajibkan persembahan persepuluhan. Tapi Yesus Kristus mengajarkan kebenaran dan mengingatkan kita akan satu hal apa yang menjadi kewajiban kita. Dari Matius pasal 22 ayat 20 sampai 21 demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini satu peristiwa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Farisi. Mereka berunding akan menjerat Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan, yaitu tentang membayar pajak kepada Kaisar. Lalu Tuhan Yesus katakan, gambar dan tulisan siapakah ini di uang mereka? Oh, ini adalah gambar dan tulisan Kaisar. Nah, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan, bolehkah kami memberi pajak? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus memiliki hikmat yang luar biasa. Seringkali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan. Kalau Tuhan Yesus katakan, ini adalah tulisan Kaisar dan murid-murid, orang-orang yang mengikutnya tidak boleh membayar pajak, maka dengan cepat dia akan ditangkap oleh tentara-tentara Kaisar. Lalu ketika itu Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menjawab, gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan Kaisar bukan?
berikanlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Dan apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan, berikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu jawaban yang luar biasa. Apa yang menjadi kewajiban kita? Kalau kita di Indonesia, kita yang pekerja harus membayar pajak. Pajak itu juga ada aturannya, berapa persen dari gaji kita dipotong untuk membayar pajak. Lalu kalau orang-orang pengusaha, lalu mereka punya usaha juga harus dibayar pajak. Pajak inilah yang membiayai semua pemerintahan. Dan setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Saya yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan sebagai penduduk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, kita juga harus membayar pajak. Dan kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat gereja Tuhan, kita juga wajib memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bukan hanya 10%, kalau Bapak Ibu ikhlas boleh 20%, boleh 30%, boleh 60%. John Wesley memberikan penghasilannya, bukan hanya 10% dia persembahkan. Dia hanya memakai beberapa persen untuk hidupnya. Lalu lebih dari separuh gaji dia berikan untuk pelayanan. Dari gaji yang awal-awalnya hanya 30 pound sterling, sesudah gaji dia lebih dari situ, dia tetap pakai yang 30 pound sterling dan sisanya dia berikan untuk pelayanan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berikanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Dan percayalah kita tidak akan kekurangan. Berikanlah apa yang menjadi kewajibanmu terhadap negaramu, terhadap gerejamu. Dan juga berikanlah bantuan terhadap sesamamu jika engkau bisa menolong. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan kita akan menikmatinya. Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat yang berkelimpahan kepada kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh dikuatkan, diteguhkan dalam setiap persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami tahu Tuhan persembahan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kami. Tapi biarlah lewat apapun yang kami berikan, hidup kami, harta kami ingin memberikan setulus hati kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukti kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.